Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga masih tetap diberikan semangat dan selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan yang ke-7, yang ke-8 ya dari materi yang ke-7 ini, kita akan belajar mengenai indikator mutu pelayanan rumah sakit. Nah, jadi indikator apa saja secara umum untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Nah, sebelum kita belajar indikator apa saja, ada sebuah pertanyaan ya, mengapa sih sebuah rumah sakit perlu ada indikator layanan atau indikator mutu layanan rumah sakit? Perlu diketahui bahwa indikator, standar, dan mutu adalah tiga hal yang berbeda ya. Jadi suatu pelayanan itu dikatakan bermutu dalam dimensi tertentu tentunya apabila indikator pelayanan mencapai atau melampaui sebuah standar tertentu. Misalnya standarnya adalah 60 ya, tentu ini indikator harus melampaui ya. Berarti kalau misalnya indikatornya adalah tadi 60 ya, dari standar 50, berarti itu sudah melampaui, artinya sudah bagus. Nah, mutu dengan demikian tidak akan tercapai tanpa suatu perencanaan dan wawasan yang terkait dengan mutu tersebut. Dengan kata lain, bila kita menginginkan pelayanan yang bermutu di rumah sakit, maka manajemen rumah sakit perlu memperluas wawasan mengenai mutu layanan tersebut. Nah, tentunya butuh sebuah perencanaan serangkaian aksi ya untuk mencapai suatu tingkat atau standar tertentu. Nah, pencapaian atas aksi-aksi ini diukur dengan suatu indikator. Nah, indikator ini yang akan dipakai untuk mengukur mutu layanan rumah sakit. Nah, ini capaian pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian indikator, dan yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan kriteria dari indikator, dan yang ketiga, nanti mahasiswa dapat menjelaskan ya apa itu BOR, apa itu AFLOS, apa itu PTO, apa itu TOI, NDR, dan GDR. Nah, kita akan tahu dulu ya apa sih pengertian indikator itu. Indikator ini adalah suatu cara untuk menilai penampilan dari suatu kegiatan yang merupakan variabel yang digunakan untuk menilai suatu perubahan. Nah, gampangnya adalah indikator ini adalah suatu alat ukur ya, alat ukur atau alat untuk menilai layanan rumah sakit, karena ini diterapkan di pelayanan rumah sakit. Nah, alat ukur ini dipakai apakah layanan yang diberikan rumah sakit itu sudah bermutu atau belum bermutu. Ini adalah indikator. Nah, kriterianya apa indikator itu? Nah, kriteria sebuah indikator yang bagus adalah, yang pertama adalah indikator tersebut harus sahih atau valid. Artinya apa? Artinya adalah indikator itu betul-betul atau benar-benar dapat dipakai untuk mengukur hal-hal yang akan diukur. Nah, ketika akan dilakukan sebuah tes, maka ini indikator tentunya sudah dilakukan uji validitas. Nah, di uji validitas kalau hasilnya baik, maka indikator tersebut bisa dipakai untuk menilai sesuatu ya, kalau dalam hal ini adalah layanan rumah sakit. Kemudian yang kedua, dapat dipercaya atau yang disebut dengan reliable. Ini juga sama ya, jadi ketika indikator akan dipakai maka harus di tes ya, atau diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Nah, reliable itu apa?
variabel adalah mampu menunjukkan hasil yang sama ya, meskipun penilaian dilakukan secara berulang kali oleh orang yang berbeda ya. Ketika indikator itu dipakai oleh orang lain, maka nilainya akan menunjukkan hasil yang sama. Inilah yang disebut dengan dapat dipercaya atau reliable. Kemudian yang ketiga, kriteria indikator yang baik adalah harus sensitif ya. Sensitif itu apa? Sensitif adalah peka ya, peka untuk digunakan sebagai bahan pengukur. Kemudian yang terakhir adalah harus spesifik. Nah, spesifik memberikan gambaran ya, perubahan ukuran yang jelas, kemudian tidak tumpang tindih. Itu adalah kriteria indikator. Nah, ini adalah indikator-indikator umum pelayanan rumah sakit ya, ada 6. Nah, keenam ini saling terkait, jadi tidak bisa dipisahkan atau berdiri sendiri ya. Tidak hanya bor saja yang dipakai ya, tidak hanya afloss saja yang dipakai, tapi ini harus 6 ini ya, karena saling terkait. Yang pertama ada bor ya. Bor itu adalah bed occupancy ratio, angka penggunaan tempat tidur. Kemudian yang kedua ada afloss. Afloss adalah singkatan dari average length of stay. Afloss adalah rata-rata lamanya pasien dirawat. Kemudian yang ketiga ada BTO, bed turnover, atau angka perputaran tempat tidur. Kemudian yang keempat ada TOI atau turnover interval atau tenggang perputaran. Kemudian yang kelima ada NDR, net death rate. Kemudian ada yang terakhir, yang keenam adalah ada GDR, gross death rate. Nah, ini masing-masing ini akan kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama ya, yang pertama tadi ada bor. Bor itu adalah angka penggunaan tempat tidur. Bisa dikatakan adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, karena ini nanti nilainya adalah berupa presentasi ya. Jadi presentasi dari pemakaian tempat tidur pada periode tertentu ya, satuan waktu tertentu. Nah, ini bor ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Kalau nilai parameter yang baik adalah atau yang ideal adalah antara 60 sampai 85%. Jadi kalau bornya rumah sakit dihasilkan angka 70%, berarti itu sudah bagus. Nah, ini rumusnya untuk mengukur atau menghitung bor adalah jumlah hari perawatan atau kita singkat dengan HP dibagi jumlah tempat tidur ya, atau TT dikali periode ya, kemudian dikalikan 100%. Nah, bor itu tadi ya dalam bentuk persentase nanti nilainya. Kalau HP itu adalah hari perawatan ya, banyaknya pasien yang dirawat dalam satu hari periode ya, misalnya 1 bulan ya. Misalnya 1 bulan di bulan Januari berarti 21, Februari misalnya ada 29 hari berarti 29. Kalau 1 tahun berarti 365 ya. Nah, kemudian kalau TT ya, banyaknya tempat tidur yang ada atau yang beroperasional di rumah sakit. Jadi jumlah tempat tidur yang di rumah sakit berapa itu adalah TT ya. Nah, ini contoh misalnya ada pasien yang dirawat ya di tanggal 1 September itu ada 90 pasien, kemudian di 2 September ada 96, kemudian di 3 September ada 109, kemudian tanggal 4 September ada 80 pasien, kemudian tanggal 5 September itu ada 95. Maka jumlah hari perawatan dari tanggal 1 sampai 5 September ya, karena tadi contohnya adalah sampai 5 September ini jumlahnya ada 470 tadi dijumlahkan ya, dijumlahkan pasiennya, maka ketemunya dari tanggal 1 sampai 5 ada 470. Nah, periodenya ini karena ini cuma 5 hari, maka periodenya adalah 5 ya, atau 5 hari. Nah, kemudian misalnya jumlah tempat tidur kita ada 200 tempat tidur, maka bornya adalah jumlah HP tadi adalah 470, kemudian dibagi tadi jumlah TT-nya adalah 200, jumlah tempat tidurnya 200, kemudian tadi periodenya adalah 5 ya. Kita masukkan ke rumus ya, rumusnya seperti ini. Kita masukkan tadi 470 ini HP dibagi 200 itu adalah jumlah tempat tidur,
kemudian dikali 5 ya, karena ini kita contohkan hanya menghitung 5 hari. Kalau misalnya 1 bulan ya bisa kita jumlahkan di sini ya periodenya. Jadi tergantung ini di periodenya ini. Kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 470 dibagi 1000 dikali 100. Nah, bornya didapatkan 47% ya. Tadi ini di bawah standar ya. Tadi 60 sampai 85%. Ini contoh ya, contoh menghitung bor. Ya. Oke ya, ini yang pertama tadi bor, kemudian yang kedua adalah aflos ya. Aflos ini adalah rata-rata lamanya pasien dirawat ya, rata-rata lamanya pasien dirawat. Jadi ini memberikan indikator, di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi, ini juga dapat memberikan gambaran mutu layanan. Tetapi kalau misalnya ini diterapkan pada diagnosa tertentu, ini dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut ya, karena tiap kasus ya, tiap penyakit ini tentu memerlukan perawatan yang berbeda-beda ya. Jadi ada penyakit yang tertentu memang harus memerlukan perawatan yang lama. Nah, kalau secara umum nilai aflos ini yang ideal adalah antara 6 sampai 9 hari, itu lama rata-rata pasien dirawat. Ya, rumusnya adalah aflos sama dengan jumlah lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar. Nah, jumlah pasien keluar ini apakah pasiennya hidup atau pasien meninggal. Intinya itu pasien adalah keluar dari rumah sakit. Jadi bisa dalam keadaan hidup, bisa dalam keadaan meninggal. Nah, ini keterangannya. Lama dirawat itu adalah lamanya satu orang pasien dirawat setelah pasien tersebut keluar hidup ya. Keluar hidup itu bisa pulang atas izin dokter, bisa pulang paksa, atau bisa melarikan diri, atau juga bisa dirujuk ya. Kemudian pasien yang meninggal. Nah, untuk mendapatkan lama dirawat pada setiap pasien itu dihitung dari kapan pasien pulang ya, kapan pasien pulang dan pasien tersebut masuk. Misalnya nih, misalnya pasien A masuk tanggal 31 Januari, kemudian pulang di tanggal 5 Februari. Nah, ini maka lama dirawat pasien A itu adalah 5 hari dari tanggal 31 sampai 31 Januari sampai 5 Februari, itu adalah lamanya 5 hari. Ya, ini contohnya ya, contoh. Misalnya pada tanggal 27 September ada 6 orang pasien pulang ya, ada 6 orang pasien pulang. Ya, terdiri dari pasien A, B, C, D, E, dan F. Nah, misalnya pasien A ini pulang dengan lama rawat 4 hari, kemudian yang pasien B ini pulang paksa ya, pulang paksa dengan lama rawat 3 hari, kemudian pasien C ini meninggal ya dengan lama dirawat 10 hari, kemudian pasien D ini pulang dengan lama dirawat 4 hari, kemudian yang pasien E ini pulang dengan dirawat 6 hari, kemudian yang pasien F meninggal dengan lama rawat 3 hari. Nah, jadi jumlah lama rawat ya pada tanggal 27 September ini dihitung tadi di total ya, pasien A berapa, pasien B sampai pasien F. Totalnya adalah ada 30 hari ya, totalnya dari lama rawat ini. Nah, kemudian pasien yang pulang baik hidup atau meninggal ini ada 6 orang ya, ada 6 orang. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ya. Tadi rumus aflos adalah jumlah lama dirawat, tadi adalah totalnya dari pasien A sampai F itu ada 30 hari, maka 30 ya dibagi jumlah pasien keluar hidup dan meninggal. Tadi jumlahnya ada 6, maka 30 dibagi 6. Nah, ketemunya aflos ini sama dengan 5 hari ya. Ini cara menghitung aflos. Nah, kemudian yang ketiga ada BTO. BTO itu adalah angka perputaran tempat tidur. Frekuensi pemakaian tempat tidur pada suatu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Nah, ini adalah BTO. Idealnya dalam 1 tahun ya, ini menghitungnya dalam 1 tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai adalah 40 sampai 50 kali. Nah, ini idealnya ya. Nah, cara menghitung BTO adalah ada rumusnya. BTO sama dengan
jumlah pasien keluar hidup dan meninggal dibagi jumlah tempat tidur. Nah, PTO ini adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satuan periode atau berapa kali tempat tidur dipakai dalam satuan waktu atau periode. Contohnya ya, misalnya pasien keluar hidup dan meninggal ada 8 orang pada tanggal 28 September. Kemudian jumlah tempat tidurnya ada 200 tempat tidur. Maka kita masukkan rumus ya, tadi jumlah pasien keluar hidup dan meninggal ada 8, maka 8 dibagi jumlah tempat tidur sama dengan 200. Maka 8 dibagi 200 sama dengan 0,04 kali. Nah, ini karena nggak dalam satu tahun ya, sehingga hasilnya sedikit ya, karena nanti PTO ini dihitung dalam satu tahun ya. Ini contoh ya. Kemudian berikutnya ya, indikator berikutnya ada TOI. TOI itu adalah tenggang perputaran ya. Tenggang perputaran itu adalah rata-rata hari di mana tempat tidur itu tidak ditempati ya, dari telah diisi ke saat terisi berikutnya ya. Ini saya kira cukup jelas ya. Jadi tenggang perputaran ya, ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Nah, kalau idealnya tempat tidur kosong ya, tidak terisi, ini pada kisaran 1 sampai 3 hari ya, sampai diisi berikutnya ya. Misalnya ada pasien pulang ya, itu kan kosong ya, kemudian diisi berikutnya, ini idealnya adalah 1 sampai 3 hari ya, jangan sampai kelamaan ya. Ini tenggang perputaran. Nah, rumusnya untuk TOI adalah jumlah tempat tidur dikali periode ya, jumlah tempat tidur dikali periode, kemudian dikurangi hari perawatan, dibagi jumlah pasien keluar hidup ataupun yang meninggal ya. Contohnya nih ya, contohnya misalnya ada tempat tidurnya rumah sakit adalah ada 200 ya, 200 tempat tidur. Kemudian jumlah periodenya ini 1 hari, ini misalnya dalam kita hitung dalam 1 hari ya, ini hanya contoh, nanti bisa misalnya dalam 1 bulan ya, 1 tahun ada 1 hari. Kemudian jumlah hari perawatan ada 80, kemudian jumlah pasien keluar hidup dan meninggal ada 6 orang. Maka kita masukkan ke rumus. Nah ya, jumlah tempat tidur sama dengan 200 dikali jumlah periode tadi hanya 1 hari ya, jadi 200 dikali 1 ya, kemudian dikurangi hari perawatan ya, sama dengan tadi ada 80, kemudian dibagi jumlah pasien keluar hidup dan meninggal, tadi jumlahnya ada 6, maka sama dengan 120 dibagi 6. Nah, diketahui maka TOI-nya ada 20 hari. Nah, itu cara menghitung TOI ya. Ini contoh ya. Kemudian berikutnya ya ada NDR ya. Jadi indikator untuk pelayanan rumah sakit yang berikutnya ada NDR. NDR itu adalah net death rate. Net rate itu adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar ya. Jadi tiap-tiap pasien yang keluar ya, ada 1000 penderita keluar, ini indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit ya. Nah, nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir ya, itu adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar ya. Jadi kurang dari 25. Misalnya ada dalam 1 tahun itu ada 1000 ya, 1000 pasien yang pulang yang keluar dari rumah sakit, itu jumlahnya adalah 26, maka ini nilainya tidak baik ya, karena idealnya tadi adalah kurang dari 25. Nah, untuk menghitung NDR ini maka kita bisa menggunakan rumus jumlah pasien mati ya. Ini tentunya tadi ya, kurang atau lebih dari 48 jam ya, dalam 48 jam dirawat, kemudian dikali 1000% ya, 1000%, kemudian dibagi jumlah pasien keluar ya, baik itu hidup ataupun pasien mati ya. Ini cara menghitung NDR. Nah, jadi 40 jam setelah dirawat ya, 40 jam setelah pasien dirawat, tiap-tiap 1000 penderita keluar. Ini adalah NDR. Kemudian yang terakhir ada GTR ya. Jadi untuk menghitung indikator mutu pelayanan rumah sakit, yang terakhir adalah GTR. GTR adalah gross death rate. Nah,
gross death rate ini adalah angka kematian umum tiap-tiap 1000 penderita keluar ya. Jadi umum ya berapapun ya, ini tiap 1000 penderita keluar. Nah, nilai GDR ini syooknya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar ya, per 1000 penderita keluar. Jadi kalau bedanya, kalau tadi NDR itu adalah dalam 48 jam ya, setelah 48 jam dirawat ya kemudian meninggal ya. Kalau ini kematian umum ya, apa saja ya, misalnya lebih dari 48 jam kurang dari 48 jam ya, ini dihitung di GDR atau gross death rate. Nah, ini tadi ya, nilai idealnya adalah tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar. Cara menghitungnya adalah bisa dimasukkan ke dalam rumus ya, jumlah pasien mati seluruhnya ya, total pasien yang mati ya di rumah sakit tersebut ya, kemudian dibagi jumlah pasien keluar ya, baik itu pasien hidup ataupun pasien mati ya, dikali 1000 ya, dikali 1000, maka ini akan didapatkan nilai dari GDR ya. Saya kira mudah ya, tinggal memasukkan ke dalam rumus ya. Baik ya, saya kira itu untuk materi yang ke-7 manajemen perawatan ya. Silakan nanti bisa dipelajari lanjut di Healthy ya. Jangan lupa untuk absen dan untuk aktif mengikuti kegiatan diskusi dan aktivitas lainnya. Saya akhiri ya, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.